Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat bermanfaat. Silakan untuk ketua bisa menyiapkan terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih atas doanya. Baik, setelah berdoa, alangkah baiknya coba kalian cek kanan kiri kalian, barangkali ada sampah atau ada, ya silakan dibuang kalau ada sampah. Iya. Ya. Terus siapkan alat tulis kalian. Sudah. Ya, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang satuan berat di matematika dasar kelas 2 ini. Sebelumnya di sini kalian ada yang tahu nggak apa sih itu berat? Aku, saya tahu nggak? Belum. Ya. Nah, jadi berat itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa berat atau ringan suatu benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Ada yang benda yang terasa ringan dan ada benda yang terasa berat. Berat suatu benda dapat diketahui dengan cara menimbang. Nah, di sini ada satuan berat. Satuan berat adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan berat suatu benda. Berat suatu benda dapat diketahui dengan cara menimbang benda tersebut menggunakan alat ukur berat. Satuan berat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kilogram. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam satuan berat. Ini disebut tangga satuan berat. Tangga ini menunjukkan urutan suatu satuan berat yang dari besar sampai yang terkecil. Jika naik satu tangga dibagi 10, jika turun dikali 10. Nah, dari tangga satuan tadi kita akan fokus pada dua satuan yang paling sering digunakan, yaitu kilogram dan gram. Jadi kilogram adalah satuan berat yang digunakan untuk mengukur benda yang berat. Kilogram merupakan satuan berat yang lebih besar dibandingkan gram. Dalam satuan berat berlaku hubungan 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Terus yang kedua itu ada gram. Gram adalah satuan berat yang digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Gram merupakan satuan berat yang lebih ringan dibandingkan kilogram. Oleh karena itu, gram sering digunakan untuk benda yang beratnya tidak terlalu besar. Nah, di sini ada contoh berat kilogram dan gram. Contoh benda dengan berat kilogram itu bisa disebutkan secara bersama-sama. Yang pertama ada apa ini? Yang kedua semangat. Yang ketiga Terus selanjutnya ada contoh benda dengan berat gram. Yang pertama ini ada apa? Permen. Yang kedua pembalut. Yang ketiga ini pensil atau pen ya? Ya, untuk selanjutnya kita akan explaining dulu ya agar kalian itu fokus dan semangat lagi untuk yang selanjutnya. Jadi silakan kalian anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu untuk explaining. Jadi kalian ikuti yang ada di sini ya. Kita akan explaining bertepuk tangan. Langsung ikuti saja ya. Ini
1, 2, 3. Sekali lagi bertepuk tangan. Satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Dua langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Sambil bergoyang, sambil bergoyang. Satu langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Mundur dua langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Pundaklah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa. Nah, yang selanjutnya itu ada alat-alat untuk mengukur berat. Di sini siapa yang pernah lihat itu alat apa aja yang untuk mengukur berat? Timbangan, terus kiloan, ya. Nah, untuk mengetahui berat suatu benda, kita itu harus menggunakan alat ukur berat. Ada beberapa alat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada neraca. Siapa yang pernah melihat neraca seperti ini? Nah, ya. Neraca adalah alat untuk mengukur berat benda dengan cara membandingkan berat benda dengan alat timbangan. Neraca sering digunakan di sekolah dan di laboratorium. Nah, yang selanjutnya ada timbangan digital. Pasti kalian tidak asing dengan timbangannya seperti ini ya. Iya. Sering dijumpai di pasar atau di mana. Timbangan digital adalah alat untuk mengukur berat benda yang menampilkan hasil pengukuran dalam angka digital. Timbangan ini digunakan untuk mengukur berat secara langsung dan mudah dibaca. Dalam kehidupan sehari-hari, timbangan digital dapat banyak digunakan di rumah, di toko, dan pasar modern. Selanjutnya ada dansin atau neraca gantung. Dansin adalah alat untuk mengukur berat benda yang besar dan berat dengan cara digantung. Pengukuran dilakukan dengan menggeser pemberat hingga mencapai posisi seimbang. Dansin biasanya digunakan untuk menimbang beras, hasil panen, atau barang dagangan di pasar tradisional. Nah, yang selanjutnya ini ada latihan soal. Ini latihan soal yang pertama itu ada Randy memiliki kucing yang beratnya 5.000 gram. Berapakah berat kucing Randy apabila dinyatakan dalam kilogram? Nah, yang pertama itu berarti yang diketahui itu adalah gram. Gramnya tadi ada 5.000. Nah, yang ditanyakan itu ada berapa kucing Randy apabila dinyatakan dalam kilogram. Nanti kita lihat. Coba yang sama. Nah, tadi kan yang diketahui ada gram, yang ditanyakan kilogram. Nah, dari gram ke kilogram itu naik apa turun? Kalau naik ya, kalau naik itu diapakan? Tambah. Dibagi ya, berarti berapa? Naik 1, 2, 3.
berarti 10. Pertama kan X1 berarti 10 dikali 10 dikalikan 10. Jadi 10 dikali 10 kan 100. Terus 100 dikali 10 jadinya 1000. Nah karena naik berarti kan dibagi 5000 dibagi 1000. Kita coret saja 0-nya 3. Jadi hasilnya 5 bagi 1 sama dengan 5 kilogram. Paham? Nah soal selanjutnya yang nomor 2, sebuah warung setiap hari memerlukan beras sebanyak 4 kg. Berapa gram beras yang diperlukan warung itu setiap hari? Ini sama ya seperti nomor 1. Jadi yang diketahui itu apa? Kilogram ya. Diketahui tadi kilogram. Berapa? 4 kilo ya? 4. Kemudian yang ditanyakan adalah gram. Nah, dari kilogram ke gram itu naik apa turun? Turun ya, berarti kalau turun itu diapain? Dikali. Berarti sama ya, dari kilogram ke gram. Hitung 1, 2, 3 berarti turun 3. Nah, sama berarti ini 10-nya 3 kali berarti 1000. Berarti untuk menjawabnya berarti 1000. Ya, 1000 dulu. Dikali 4. Berarti 4 maka 4. Jadi jadi berapa gram beras yang diperlukan warung itu setiap hari? 4000. Berarti 4000 gram. Nah, sudah paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Kemudian alat yang ketiga, alat untuk menimbang benda dengan cara membandingkan dengan alat timbangan disebut, masih ingat nggak tadi? Ya, itu neraca. Oke. Oke, untuk ini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kita akan lanjut ke quiz. Ya. Ya silakan kalian bisa buka web Kahoot. Intinya ini. Ya, kalau sudah bisa diakses, bisa langsung kerjakan saja. Sudah dimulai sih. Sudah selesai? Belum. Sudah. Ada yang belum. Sudah selesai semua? Sudah. Dan nih. Oke. Mau lihat nggak videonya? Siapa ini yang pertama? Great at Sidna. Selamat.
Ya baik, cukup sekian pembelajaran pada kelas pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak dan Ibu guru sampaikan. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.